Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Parafina Sandira Silvia Silva AG dengan NIM 2019 11 02 20. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi insersi pendidikan anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama yaitu melalui pendidikan, yang kedua melalui kampanye, dan yang terakhir yaitu melalui sosialisasi anti korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan melalui pendidikan. Upaya lain yang diperlukan untuk mencegah perilaku korupsi sejak dini adalah melalui pendidikan anti korupsi dalam keluarga dan sekolah. Upaya terakhir ini tidak harus melalui kurikulum khusus, cukup dengan memanfaatkan pendidikan moral seperti PPKN dan pendidikan agama. Yang selanjutnya yaitu kampanye. Kampanye pencegahan tindakan korupsi adalah upaya untuk memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat. Kampanye perlu dilakukan mengingat pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan melakukan represif, namun juga memerlukan tindakan seperti pencegahan, sehingga sosialisasi pemerintah daerah untuk mendorong serta seluruh masyarakat untuk memahami nilai-nilai anti korupsi. Kampanye anti korupsi dilakukan melalui penayangan materi sosialisasi kampanye dan pendidikan anti korupsi dalam beberapa kanal media, antara lain media elektronik, sosial media atau digital, atau media luar ruangan. Yang terakhir yaitu sosialisasi anti korupsi. Yang pertama yaitu mengenali jenis korupsi. Korupsi itu tidak hanya menyangkut tentang suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi yang lemah, yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Selanjutnya yaitu memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara, meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Misalnya saja dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam beberapa kasus berkontribusi pada deteksi korupsi, mengurangi kebocoran dana, meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan publik. Selanjutnya yaitu menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membacanya mungkin Anda merasa kebingungan, namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti kita dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Yang terakhir yaitu memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok, masyarakat sipil, media, dan akademis, dan lain-lainnya. Bahkan dengan teknologi seperti internet, siapapun dapat melakukan tindakan pencegahan baik di tingkat global dan lokal, yang dapat disesuaikan dengan skala dan ruang lingkup itu sendiri, sehingga sangat disarankan untuk masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dan ikut terlibat dengan cara yang bijaksana. Yang selanjutnya adalah kita akan berkenalan dengan KPK. Tugas KPK itu ada 5. Yang pertama yaitu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu supervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya yaitu melakukan penyelidikan, penyidakan, dan penuntutan terhadap tindakan pidana korupsi. Selanjutnya yaitu melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu pengertian tentang korupsi. Korupsi atau rasuah adalah tindakan pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.
Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan melawan hukum, yang kedua yaitu penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan yang terakhir yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan, pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya adalah pemerintah oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Lucy NIM 401. Saya ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu penyebab korupsi. Penyebab korupsi yaitu yang pertama ada penyimpangan berlaku nilai-nilai atau moral. Nah, penyimpangan berlaku nilai-nilai atau moral ini didasarkan oleh niat. Karena niat ingin melakukan korupsi, mungkin karena desakan atau tekanan dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk yang dialami oleh koruptor. Nah, lalu ada kelemahan sistem. Kelemahan sistem ini bisa jadi karena hukum yang ditegakkan itu masih belum tegas, atau para koruptor ini merasa kayak santai gitu akan hukuman yang akan didapatkan jika mereka melakukan korupsi. Dan bisa saja karena kesempatan, misalnya karena sudah lama bekerja di tempat itu, akhirnya ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Nah, karena sistem yang setiap tahunnya itu berlaku sama. Lalu pendidikan anti korupsi ini berdasarkan pasal 13 huruf C Undang-Undang KPK. Nah, yang berisikan tentang pendidikan anak usia dini atau berbasis kekeluargaan, yaitu biasanya rentang umur 1 hingga 12 tahun. Lalu untuk pendidikan dasar atau menengah itu biasanya umur 12 hingga 17 tahun. Lalu pendidikan tinggi atau sekolah kedinasan ini tentang umur 17 hingga 20 atau 21 tahun. Lalu untuk masyarakat umum atau community development sektor politik, ini biasanya mereka yang sudah bekerja, yaitu di atas umur 23 tahun. Selanjutnya ada korupsi sebagai perilaku menyimpang. Perilaku tersebut telah dianggap sebagai perilaku yang wajar atau biasa dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, yaitu contohnya kita datang terlambat ke sekolah. Nah, itu kan kita korupsi waktu. Lalu tidak menghargai waktu sama saja dengan datang terlambat. Lalu mencontek, itu perilaku yang tidak jujur. Lalu membohongi orang tua, lalu melanggar aturan, lalu menyogok aparat. Contohnya kita jika ditilang, kita memberi uang kepada aparat tersebut, lalu kabur atau bolos saat sekolah, dan lainnya. Lalu selanjutnya ada pendidikan anti korupsi. Nah, hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang banyaknya tindakan pidana korupsi dan perilaku korupsi yang ada di mana-mana, terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku korupsi telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral.
Lalu muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil dari dalam diri individu kita sendiri. Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggung jawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian misalkan diri kita. Lalu di satu sisi bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini, mental kita ini menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak mempercaya diri, dan masih banyak lagi. Nah, pendidikan anti korupsi pada hakikatnya yaitu ada pendidikan sikap, pendidikan nilai, lalu ada pendidikan karakter, dan pendidikan integritas. Nah, itu penjelasan materi saat ini. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menjelaskan pendidikan anti korupsi serta nilai-nilai karakter penguat perilaku anti korupsi. Nah, nilai utama dari anti korupsi adalah integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras. Nah, nilai-nilai anti korupsi juga ini yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, dan seterusnya. Dan ada nilai-nilai pembentuk perilaku anti korupsi. Yang pertama, kepedulian, kesederhanaan, keadilan, keberanian, kebersyukuran, optimisme, kemandirian, kedisiplinan. Nah, semua itu adalah perilaku berintegritas dan perilaku anti korupsi. Dan yang kedua ini prinsip pendidikan anti korupsi, yaitu untuk mencegah terjadinya faktor eksternal selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi, institusi, masyarakat. Dan yang di dalamnya yaitu pertama, bersifat jangka panjang, 2, dipengaruhi perbedaan usia sesuai tahap perkembangan anak, yang selanjutnya memadukan pemahaman, penyadaran, pengalaman di semua segi kehidupan. Yang keempat, dipengaruhi oleh motivasi individu dan kesempatan untuk berperilaku baik. Yang kelima, dibangun dikuatkan dalam suasana yang berkarakter. Yang keenam, orang dewasa menjadi teladan. Yang ketujuh, diterapkan secara konsisten dalam semua mata pelajaran atau mata kuliah. Dan yang kedelapan, terus dipantau secara konsisten, dan seterusnya. Pendidikan anti korupsi di sekolah maupun di kampus. Hasil pendidikan, peserta didik memiliki yang pertama kekuatan spiritual, keagamaan, yang kedua pengendalian diri, ketiga kepribadian, yang keempat kecerdasan, yang kelima adalah akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya sendiri dan bagi nusa bangsa. Lulusan berintegritas atau tidak berperilaku koruptif. Perilaku koruptif adalah perilaku yang secara moral keliru dan berdasarkan hukum perundang-undangan merupakan sebuah pelanggaran yang berbuah hukuman. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi dengan perkembangan situasi ini, di mana tindakan korupsi telah masuk ke berbagai bidang kehidupan, masyarakat telah membuat penanaman nilai korupsi penting dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Nilai-nilai anti korupsi harus menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia, diwujudkan dalam tataran konkret hingga kemudian akan membentuk sebuah budaya yang kuat mengakar dalam generasi muda mendatang.